Oke, baik aja. Langsung aja kita kasih kepada Bapak Chandra. Silakan. Halo, selamat pagi. Udah lama ya nggak ngomong di sini ya. Pagi. Oke, teman-teman, gue kebagian tugas hari ini untuk sharing tentang objection gitu kan. Kenapa objection itu penting di dunia asuransi? Karena tanpa kamu bisa handling objection gitu kan, sebagus apapun sales talk yang teman-teman ungkapkan atau jelaskan ke nasabah, ya tetap pada akhirnya ya tetap akan ditolak gitu. Jadi sales talk atau apapun itu sebenarnya nggak penting. Yang penting adalah gimana lu handle saat terjadinya penolakan itu. Kalau langsung ngomong langsung oke, ya itu berarti kan nggak perlu objection. Cuma sebelum gua pengen sharing apa yang tentang handle objection ini, saya pengen tanya teman-teman dulu gitu. Ada nggak kira-kira, jadi kita belajar dari pengalaman realnya ya, supaya teman-teman tuh bisa lebih nangkep realnya itu begini. Kalau saya langsung kasih beberapa clue seperti itu, nanti bingung gitu kan, karena kamu nggak hadapi apa yang saya hadapi gitu. Jadi aku pengen ada teman-teman di sini yang jadi sukarelawan lah untuk mengungkapkan apa sih yang selama ini gue ditolak gitu, selama ini saya ditolak gitu. Ada nggak? Ya, jadi siapapun lah yang pernah mengalami penolakan itu sharing, saya ditolak begini gitu. Apa yang harus gua katakan, apa yang harus saya katakan? Dari berapa orang? 24 orang ini nggak ada yang nggak pernah ditolak mungkin. nggak pernah ditolak, cuma ada dua. Sebenarnya nggak mungkin ya kan? Nggak pernah ditolak, cuma ada dua kemungkinan loh. Satu, saya pernah. Ya. Gimana? Nolaknya karena preminya lebih mahal, terus karena manfaatnya tuh lebih kecil. Jadi dia merasa yang lain itu premi lebih murah, bisa dapat manfaatnya tuh gede. Gitu sih. Terus masih banyak, cuman ya untuk sekarang salah satunya itu lah. Oke, gimana teman-teman kalau secara produk kita itu lebih murah, manfaat lebih banyak gitu kan, itu kan nggak masalah, gampang. Belum tentu juga sih sebenarnya bisa closing gitu. Meskipun manfaat kita lebih murah, manfaat kita lebih banyak, premi kita lebih murah, belum tentu bisa closing juga gitu. Pada akhirnya orang yang menolak kita itu banyak alasannya, benar-benar banyak alasan. Bisa dari nanti misalnya kita udah kasih yang lebih murah, manfaat lebih banyak gitu kan, mungkin dia akan mencoba lagi mencari kekurangannya, mungkin dari kekurangannya kita gitu, dari apapun itu, untuk akhirnya dia tetap tidak beli gitu. Sebenarnya transaksi terjadi adalah karena kenyamanan kita berkomunikasi. Itu yang paling utama dalam dunia asuransi. Karena kenapa? Karena asuransi itu jual belinya itu bukan dalam bentuk barang gitu, tapi dalam bentuk service. Jadi gue sampai detik ini sangat jarang ketemu istilahnya membahas produk sama nasabah gitu. Karena yang saya bahas ke nasabah itu adalah tentang bagaimana sih kalau kita udah duduk berdua nih, kita ngobrol gitu kan, kita merencanakan yang terbaik. Kita bukan merencanakan yang termurah dan terapa gitu. Jadi kalau misalnya pada akhirnya Natalia ketemu nasabah yang secara premi lebih murah, secara manfaat lebih banyak gitu kan. Nah, jelaskan dulu gitu. Kalau memang ada company yang secara premi lebih murah, manfaat lebih besar gitu kan, sebenarnya ya jujur tidak perlu ada lagi company-company lain yang muncul gitu. Semua orang akan beli di sana. Itu logika pertamanya ya kan. Kalau memang ada company yang secara premi dan secara manfaat lebih besar dibanding yang lain, sebenarnya sudah tidak perlu ada company lain lagi gitu. Karena nggak mungkin. Karena saya sebagai agent aja pasti akan langsung pindah ke sana. Benar nggak? Logikanya. Masa kami yang sebagai agent yang yang istilahnya udah tahunan, puluhan tahun tidak tahu gitu. Tapi kenapa tetap saja ada nasabah yang mengatakan preminya lebih murah, manfaatnya lebih banyak? Karena satu, nasabah menganggap premi itu
adalah kan bayar, misalnya lu bayar 2 juta, mereka menganggap premi yang 2 juta itulah yang dibayar gitu. Mereka sangat jarang melihat yang namanya biaya asuransi. Kalau hari ini preminya 2 juta, bayarnya 2 juta, dapatnya sekian, sama dengan 1,5 juta, dapatnya sekian juga. Nasabah ya pasti akan merasa 1,5 jutanya itu lebih murah, ngerti ya? Jadi 1,5 juta itu pasti lebih murah dibanding 2 juta. Manfaat yang sama, bayangin, jangankan kita bahas company lainnya, bahas sama-sama panin aja gitu. Kalau hari ini saya jual ke satu nasabah 2 juta, preminya 2 juta, manfaatnya A. Terus ada agent lain dari panin juga, dia jual manfaat yang sama 1,5 juta. Apa yang terjadi? Nasabah ya pasti merasa 1,5 juta itu lebih murah dibanding yang saya kasih gitu. Padahal manfaatnya sama. Kenapa? Karena yang saya mau jaga adalah jaga nasabah itu sampai umurnya itu istilahnya hasil investasinya itu bisa menutupi kekurangannya nanti di kemudian hari. Tapi di sini yang menjadi problem adalah banyak nasabah yang istilahnya sedikit banyak dicuci dalam artian investasi di dunia asuransi nggak penting gitu. Karena banyak biaya gini. Akhirnya pada akhirnya yang terjadi di lapangan adalah perang ini ibaratnya seperti perang harga dalam artian premi semurah-murahnya, manfaat sebesar-besarnya. Jadi nggak peduli gitu. Yang harus kita kasih edukasi ke nasabah adalah kita nggak berharap investasinya itu lu dapat uang di sini, bukan. Tapi yang kita harapkan adalah ketika kita tua nanti ada sejumlah uang yang lumayan besar untuk menutupi biaya-biaya di kemudian hari. Bisa jadi setelah 10 tahun kita udah tidak produktif. Bisa jadi setelah 15 tahun kita udah tidak produktif. Yang paling gampang adalah kejadian hari ini, kejadian sekarang, corona, kan? Kejadian corona membuat banyak police lapse, ya kan? Banyak banget polis yang lapse, ya kan? Kenapa? Karena dulu agent juga seperti itu. Mereka mengajarin ke nasabah adalah lu beli asuransi, yang lu beli adalah manfaat kesehatan, manfaat UP jiwa. Ya, fokus aja di sana. Ngapain lu fokus investasi? Investasi lu bisa ke saham, investasi lu bisa ke dan lain, ya kan? Emas dan segala macamnya. Jadi secara logika banget gitu. Tapi yang saya tekankan itu adalah saya mengajak Anda untuk menabung lebih, bukan untuk lu supaya dapat uang di sini, tapi supaya untuk menjaga kamu supaya kalau ada kejadian yang seperti sekarang, corona sekarang, ya kan, lu masih mau memenuhi kebutuhan hidup, ya masih banyak biaya lain-lain, tapi polis kamu itu gimana kan gitu. Nah ini yang harus dicari tahu, ini yang harus diedukasi ke nasabah sebenarnya. Jadi supaya nasabah itu tahu premi dengan biaya asuransi itu beda banget. Premi dengan biaya asuransi itu beda banget. Kalau lu mau lihat yang mana yang lebih mahal, ya kamu harus lihat biayanya gitu. Nah, kalau istilahnya dia udah lihat biayanya, memang biayanya kan lebih mahal sedikit nih misalnya. Biayanya memang lebih mahal sedikit, kita nggak usah bahas premi deh, kan udah ngerti premi. Oke, masuk lagi nanti objection kedua. Apa? Saya lihat sih memang biaya asuransinya lebih mahal, tapi manfaatnya kan lebih besar. Kan gitu lagi nanti. Manfaatnya limitnya mungkin lebih gede, ini mungkin gini gitu kan. Kunjungan dokter 2 kali ya kan, atau apa gitu. Nah, akan bahas lagi ke sana gitu. Nah, kalau kita udah bahas ke sana lagi kan berarti kan sebenarnya kita nasabah ini mengajak kita untuk melihat manfaat. Kalau memang mengajak kita untuk melihat manfaat, kita ajak lagi untuk melihat manfaat yang lebih besar gitu. Contoh istilahnya, ya udah, gue juga punya limit yang segini, area yang segini gitu. Kenapa kita harus istilahnya cuma harus milih area yang cuma 1-2 negara gitu kan? Kenapa kita nggak ngajak dia langsung ke Asia, seluruh dunia, Eropa, seluruh dunia gitu? Nanti akan lagi terjadi perdebatan adalah ya kalau gua nambah-nambah itu kan jadi nambah biaya lagi. Benar nggak? Nah, bayangin, pertama awalnya adalah kita membahas manfaat. Setelah membahas manfaat, kena ke biaya, balik lagi ke biaya. Balik lagi nanti ke manfaat, dan gitu-gitu terus gitu. Tapi cara saya jualan itu tidak seperti itu. Saya bilang gini, kalau memang kita sudah pada akhirnya, Pak, Bu, dan pada akhirnya kita sudah punya niat untuk melindungi keluarga,
punya niat untuk melindungi diri sendiri, yang harus kita perhatikan adalah alternatif-alternatif ke depan. Gua kasih contoh paling gampang, ini terjadi bukan ke saya ya, ini terjadi adalah ke temannya kantor sendiri lah ya. Dia itu punya satu nasabah, dia cerita, dia punya satu nasabah, pas nasabahnya, temannya nasabah itu kena kanker gitu ya, kena kanker, dan dia ke Singapura gitu. Ya kan? Dia ke Singapura, lu tahu nggak dokter Singapurnya bilang apa? Dokter Singapurnya bilang gini, untuk penyakit ini di Singapura juga tidak sanggup katanya. Satu-satunya alternatif terbaik kamu adalah kamu harus ke China. Karena di China ada teknologi yang istilahnya dia itu membunuh kanker itu tepat pada posisinya. Jadi kalau istilah kemo kan kena semua nih, ya kan? Kemo itu kan kena semua, seluruh badan kamu itu dimatikan atau gimana, sehingga sel-sel baik itu juga ikut mati. Nah, kalau di China sendiri ada satu rumah sakit, gue lupa namanya, dia itu khusus menyerang pada spot kanker tersebut. Jadi tidak membahayakan sel-sel baik lainnya gitu. Lu bayangin, kalau udah ada kejadian seperti itu, jangankan punya asuransi, nggak punya asuransi juga kita ke China. Karena udah bermain dengan nyawa, benar nggak? Jangankan ada asuransi, tidak ada asuransi pun kita akan berusaha ke sana jika memang punya dana gitu. Jadi maksud saya adalah ketika kita melihat seorang nasabah punya kemampuan ekonomi yang baik, gue pada akhirnya tetap akan meminta mereka itu jangan menutup gitu, jangan menutup diri sendiri gitu, jangan menutup hal-hal seperti ini, karena kita ke depan nggak akan pernah tahu negara mana yang lebih baik pengobatannya dan segala macamnya gitu. Nah, ngomongan seperti ini mungkin akan lebih membuka mereka untuk berpikir lagi, oh ternyata ngapain saya pedulikan premi yang bedanya itu 500.000, 800.000 hanya untuk hal-hal seperti ini. Nambah 500.000, 1 juta per bulan pun sebenarnya nggak ada untuk dia gitu kan. Tapi setidak-tidaknya gue benar-benar aman gitu. Saya setidak-tidaknya gue nggak perlu takut lagi gitu. Kalau misalnya saya harus ke Vietnam, saya harus ke Jepang, saya harus ke China ya kan, ke Taiwan atau kemanapun gitu. Jadi yang kita harus fokuskan adalah kesananya gitu. Bukan lagi, ada nggak company tolong dong keluarin yang lebih super murah lagi kan gitu. Ya nggak akan ada habisnya kalau begitu. Jadi ini adalah salah satu teknik komunikasi handling objection-nya gitu. Gue pengen kasih tahu teman-teman adalah kita di sini tidak mencoba untuk istilahnya menang dari company lain. Tapi kita di sini adalah coba untuk menjadi agent yang benar-benar profesional dalam hal apa? Dalam hal apa? Memberikan perlindungan yang sepantasnya untuk kamu gitu. Saya paling sering ya kasih tahu ke nasabah ya, aku aja melihat dirimu tinggi gitu, kuatang lu gitu. Artinya apa? Masa untuk orang sekelas kamu masih pakai yang segini gitu. Nah ini kadang bisa membuat mereka secara emosional atau sisi psikologi itu benar juga gitu. Gua sendiri aja melihat kamu itu sepantasnya di sini gitu. Kenapa kamu mencoba untuk mensejajarkan diri dengan yang di sana gitu. Nah mungkin ini juga bisa membuat mereka ya sedikit banyak berpikir balik gitu. Jadi hari ini sharing handling objection seperti ini, gue nggak akan panjang lebar sih sebenarnya. Gue cuma pengen kasih tahu adalah semua agen asuransi yang punya kemampuan handling objection itu punya satu syarat utama, yaitu apa? Yaitu kamu benar-benar mengerti apa itu asuransi. Kalau kamu nggak mengerti apa itu asuransi, jangankan handling objection, ngomong aja susah. Gue kasih contoh paling sederhana adalah misalnya nih di sini siapa yang punya kemampuan memasak yang sangat luar biasa, yang ibaratnya semua orang makan pasti dia bilang enak. Nah kalau kita bahas soal memasak dengan beliau, lu yakin lah orang tersebut akan menjelaskan begitu luar biasa tentang masak itu, benar nggak? Ibaratnya itu lu ngomong apapun dia bisa handle, ya kan? Kalau dia itu benar-benar menguasainya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen menguasai gimana menghandle objection itu, saya pengen tanya dulu, asuransi itu teman-teman benar-benar menguasai atau belum gitu. Itu yang paling utama. Saya begitu masuk ke dunia asuransi, saya mati-matian belajar apa itu asuransi.
24 jam, 20 jam itu di otak saya itu semua asuransi. Saya lihat benda apapun kujadiin asuransi. Saya lihat pulpen kujadiin asuransi. Saya lihat termos kujadiin asuransi. Saya lihat batu kujadiin asuransi. Saya lihat air kujadiin asuransi. Saking segitunya saya dulu untuk belajar asuransi. Karena saya berpikir dari semua hal bisa kujadiin asuransi. Artinya apa? Jadi artinya adalah ketika saya ngomong dengan nasabah, saya bisa menganalogikan seluruhnya gitu. Untuk membuat asuransi itu kelihatan, dijelaskannya itu jadi simple, jadi sederhana gitu. Jadi kalau teman-teman benar-benar pengen, kalau sekarang oke ya kita belajar ya, nih asuransi ya, menghandle ya, kalau dia ngomong gini, saya balasnya gini. Oke, kalau setelah dibalas emang closing. Kenapa saya menggunakan objection yang seperti ini bisa closing, ya? Terus teman-teman menggunakan objection yang saya ajarin, terus nggak closing. Kan ada juga kan kejadian seperti itu, benar nggak? Nah, kenapa coba? Karena si nasabah itu tidak begitu, apa ya, istilahnya waktu kita jelasin, itu dia tidak maksudnya tidak terenyuh ya, atau istilahnya tidak masuk ke hati dia untuk mendengarkan itu. Dia bisa satu perasaan di mana, ini agent bagus nggak ya? Ini agent masih gimana ya? Gitu. Kalau nasabah udah berpikir sampai ke arah sana, ya sebaik apapun kamu jelaskan, ya sebenarnya juga akan sangat susah gitu untuk kamu closing gitu. Jadi gue hari ini kalau memang harus sharing tentang objection ini, gue pengen kasih clue-clue doang gitu ya. Nanti kasih clue, ya tinggal teman-teman kembangkan gitu. Clue yang paling pertama adalah ketika objection apapun yang datang, lu setuju aja gitu. Setuju aja, itu adalah haknya nasabah untuk berpikir bahasanya gue lebih suka ini gitu. Ya lu harus setuju. Kan nggak mungkin, oh jangan, nanti kamu gini-gini, enggak. Kamu harus setuju, itu untuk menghormati pendapat mereka. Ya kan? Untuk menghormati pendapat mereka. Itu satu, lu harus setuju apapun objection-nya nasabah. Tapi jangan berhenti begitu lu setuju. Yang kedua adalah yang seperti tadi kita ngobrol sama Natali, lu berikan alternatif pilihan untuk membuat dia berpikir lagi. Apakah alternatif yang saya berikan itu bagus, masuk di akal? Jadi buat perbandingan di sana. Apakah penambahan premi 500.000 1 juta itu bisa membuat hidup kita langsung jadi jatuh miskin atau gimana? Kalau enggak, ada begitu besar perbedaannya, ya kan? Tiba-tiba harus ke Singapura, ya kan? Dokter harus bilang ke China, itu gimana? Terlalu besar jarak yang ini akan membuat nasabah itu berpikir ulang. Toh, gue nggak masalah dengan premi nambah 500 sejuta. Nah, di sini akan terjadi gejolak batin untuk dia, sehingga mungkin dia akan mempertimbangkan. Tapi kalau pada akhirnya tidak dipertimbangkan, ya nggak masalah juga. Setidaknya kita udah melakukan yang terbaik. Gitu. Karena gini, lu bayangin kalau sekarang misalnya Pak Is, Pak Heri, Bu Nurni, ya kan, Bu Tio, kalau lagi ngobrol dengan nasabah, itu kedudukannya itu seperti dokter dengan pasien, ya kan, datang ketemu, apakah mungkin pasien datang ke dokter, terus pasien ngomong, Pak, dok, saya sakit gini, ya kan, dokternya bilang, oke, kamu harus makan obat A. Oh enggak dok, gue rasanya sakit ini, gue harus makan obat B. Kan nggak mungkin kan? Kenapa kejadian dokter dengan pasien itu, dokter ngomong apapun lu iyakan? Karena posisinya udah begini dia. Tapi kan sekarang kita jualan asuransi yang posisinya begini. Nasabah selalu merasa bisa menekan agent gitu. Ya kan? Kalau posisinya seperti ini ya memang agak susah lu istilahnya bisa closing dia gitu. Tapi kalau lu bisa membuat diri kamu jadi naik seperti ini atau setidak-tidaknya setara, ya kan? Ya itu lebih gampang nanti. Nah, cara untuk menaikkan diri kamu gimana? Yaitu kamu benar-benar harus menguasai asuransi itu dengan benar-benar gitu. Bukan hanya sekedar oke, gua jadi agent. Siapapun bisa jadi agent. Lu tinggal ujian, anak umur 17 tahun punya KTP udah bisa jadi agent. Lu tanya dia apa? Oh, financial advisor, penasihat keuangan, gila nggak? Satu KTP bisa menjadi seorang penasihat keuangan. Bagi saya itu kelemahannya asuransi. Kelebihannya apa? Ya itu juga bisa jadi agent ketika ada KTP. Lu langsung bisa cari uang kan gitu kan. Kelemahannya juga di sana sebenarnya. Terlalu gampang untuk jadi seorang
agent gitu. Bayangin kalau jadi agent itu seperti dokter, harus kuliah berapa puluh tahun, harus kuliah berapa tahun, harus ambil ini dan itu segala macamnya. Begitu lu lulus jadi agent asuransi, gue yakin nasabah yang ketemu kamu itu pasti hormat, pasti dengar. Saat itu kamu kasih sales talk sederhana banget, dia setuju. Gua pernah berseloroh dengan teman, bayangin kalau Jack Ma sekarang jadi seorang agent asuransi. Bayangin, ya, seorang Jack Ma jadi agent asuransi. Wah, dia ngomong sedikit aja. Lu tahu nggak dia ngomong apa? Mau beli atau enggak? Mau. Dia pasti jawab mau. Nggak usah jelasin sales talk sepanjang itu. Mau beli atau enggak? Gitu. 2 pertanyaan sederhana itu. Jadi pada akhirnya ya, kalau kita istilahnya kita udah berusaha, kita berusaha jelasin ke nasabah dan akhirnya ditolak-tolak terus, kita harus berpikir lagi gitu. Sejauh ini, selama ini, kita itu jadi agent asuransi sudah sepenuh hati belum? Karena istilahnya kalau kita lihat ya kan, kita lihat seorang agent atau orang-orang lah ya kan, itu akan nampak sih ketulusan mereka menjadi seorang agent, keseriusan mereka menjadi seorang agent. Itu kenapa gue pernah ketemu banyak agent yang secara skill, secara komunikasi itu tidak begitu bagus jujur, tapi omsetnya bagus. Omsetnya bagus gitu. Kenapa bisa begitu? Karena orang melihat dia itu memang sepenuh hati jadi agent gitu. Sepenuh hati belajar gitu. Oke? Jadi kita langsung aja istilahnya sharingnya itu langsung ya. Nanti Natali udah dapat tadi jawabannya. Satu pertanyaan jawabannya begitu lama ya. Udah kok, thank you. Oke, ada yang istilahnya susah nggak aja handle nasabah gitu. Ada lagi nggak? Di sini berapa orang dah? 32 orang. Halo Kak Sam. Jenny. Boleh Kak, saya minta tips saja karena saya ada coba prospek satu teman dekat lah yang dia sudah pernah beli polis dengan saya 6 tahun lalu. Oke. Saya juga sudah lakukan pendekatan minta bagusnya di upgrade saja karena kondisi yang dia beli sudah nggak mewakili sesuai dengan situasi sekarang. Awalnya itu kemudian tiba-tiba ketemu corona kan nggak keluar-keluar lagi. Jadi otomatis 2 bulan lalu saya ada ajak dia untuk chat lah gitu by WhatsApp. Nah dia maunya via WhatsApp call aja. Jadi otomatis terakhir dia langsung tahu bahwasanya setelah ngomong 2 jam dia berbilang kamu mau ngomong asuransi kan gitu. Nah terakhir baru saya langsung masuk ke asuransinya. Ternyata sekarang saya ajak lagi untuk ngobrol, dia udah langsung menjawab dengan tegas gitu ya setelah 3 hari chat-chat gitu. Dia bilang boleh kamu chat dengan saya, tapi jangan bahas asuransi gitu. Terus? Jadi bagaimana cara saya melakukan pendekatan kembali dan bagaimana nanti untuk chat selanjutnya ketemu dengan dia, apakah harus dengan WhatsApp video call aja atau saya boleh tetap melanjutkan menanyakan kenapa dia tidak berminat mengenai asuransi ini. Ataukah saya sama sekali jangan bahas dulu gitu. Soalnya ini 2 hari saya terus berpikir dan saya belum ketemu jawabannya juga gitu. Nah sekarang sederhananya gini, dia masih ada bayar nggak asuransi itu? Masih. Dan kalian udah temenan lama kan gitu kan? Iya. Polisnya juga dulu dia masuk dengan saya sih. Kalau begitu sederhana gitu. Kalau aku jadi kamu, aku bilang namanya si A misalnya. Polis kamu mana? Gua mau tutup. Gua mau tutup polis kamu. Ngerti nggak maksudnya? Dia pasti akan terkejut sih. Kenapa disuruh tutup gitu? Ya karena untuk apa kamu membayar sesuatu yang kalau terjadi masalah tetap tidak akan menolong kamu gitu dengan keadaan sekarang seperti sekarang. Jadi dia harus berpikir ulang lagi gitu. Jadi apakah kamu harus upgrade ya nanti begini-gini karena sayang loh uang kamu begini-gini nih premi kamu segini-segini panjang lebar dia juga tetap tidak akan bilang iya kan. Dia akan alasan kondisi corona sekarang membuat income saya drop.
ini dan itu segala macamnya. Nah, jadi maksud saya cerita ini harus bersambung. Maksudnya dari kamu kenal dia udah lama, udah 6 tahun jadi nasabah kamu kan gitu kan. Langsung aja gitu. Yaudah polis kamu mana? Gua mau tutup gitu. Karena kenapa? Karena saya yang nanti tidak bagus saya tutup polis kamu supaya sama-sama enakan gitu. Karena kenapa? Karena sekarang ada produk yang secara premi pun hampir sama, manfaatnya jauh lebih besar, kamu nggak mau gitu. Lu bayangin kalau ada masalah, saya pasti merasa bersalah. Daripada begitu, bagus kita putuskan hubungan tentang agent dengan nasabah gitu. Sebagai teman aja kita berteman. Itu kelihatan seperti apa ya? Gua nggak tahu gimana ya. Mungkin lu buat begitu dia jadi marah bisa aja kan gitu kan. Iya juga. Tapi saya rasa cukup bertanggung jawab sih. Penjelasannya saya bisa terima sih. Maksudnya gini, ya ini bisa bayangin nggak kalau semisalnya hari ini ya dia ada masalah kan gitu kan, dan tidak bisa menolong premi yang waktu itu bukan premi, manfaat yang dia ambil itu plannya apa? Penyakit kritis dengan santunan hospital cash dengan UP jiwa saja. Dan harusnya tidak begitu besar kan? Iya, tidak begitu besar. Cuma masalahnya kemarin saya lagi offer dia untuk yang medical karena menurut saya kan lebih bagus sekarang kondisinya. Makanya itu sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya dia kena penyakit yang biasa aja membutuhkan 120 juta, 150 juta. Bulan 7 istri saya masuk rumah sakit operasi amandel habis 33 juta satu malam. Terus keponakan saya kena corona beberapa 10-an hari ya, habis 70 juta. Dengan premi yang dulu dia bayar, yang sampai detik ini, berarti sampai detik ini dia tetap bayar, benar gak? Iya, betul. Nah, lu bayangin, untuk apa kamu langsung bisa tegas di depan, terus lu jelasin, untuk apa kamu tetap bayar sesuatu yang istilahnya ada masalah pun tidak menolong kamu banyak gitu, tidak menolong banyak dirimu gitu, dan kamu tetap bayar gitu. Gua pengen tahu pemikiran kamu gitu. Lu bisa bayangin nggak? Ada satu orang sekarang masih tetap beli gitu, ya kan? Lu keluarin 1 juta untuk beli BlackBerry gitu, yang nggak bisa yang nggak bisa WA, yang nggak bisa ini, nggak bisa itu. Lu masih mau beli nggak? Lu masih mungkin nggak beli istilahnya telepon yang nggak ada internetnya gitu? Nggak mungkin kan gitu kan? Nggak. Nah, kamu harus kasih tahu bahwasanya masalahnya itu kamu masih tetap bayar. Gitu. Kalau hari ini kamu tetap tidak mau manfaat terbarunya, nggak masalah. Jangan dibayar lagi polis lamanya. Kamu nggak akan kecewa nanti. Semakin kamu bayar, semakin kamu kecewa nanti. Kenapa? Nggak ada masalah, kamu habis uang. Ada masalah nggak bisa nolong kamu. Terus gue tanya sekarang, lu mau bayar untuk apa lagi? Bagus, tutup aja gitu. Ya. Jadi supaya kita itu tidak nanti saling nggak enak. Karena kenapa kamu nggak paksa saya? Gitu. Kan gitu. Asuransi seperti Pak Is yang bilang ya kan, lu beli merasa berat, lu pakai merasa kurang. Begitu. Asuransi semua seperti itu. Waktu lu bayar, kamu bisa merasa mahal banget. Tapi waktu kamu pakai, kamu bisa merasa kurang banget gitu. Jadi sambil jelasin ini doang gitu, lu nggak harus jelasin manfaat asuransi yang terlalu panjang, manfaatnya luar biasa gini dengan 1 bedit, 2 bedit dengan gitu. Waktu terlalu panjang karena di awal belum clear gitu. Di awal belum clear gimana? Belum clear dia mau atau enggak. Ya kan? Belum clear dia mau beli atau enggak, dia mau nambah atau enggak. Kalau ini belum clear, lu jelasin manfaatnya segimana besar itu nggak guna, nggak akan ketemu. Tidak akan ketemu gitu. Jadi cara membuat, maka aku bilang cara menghandle objection, cara berkomunikasi dengan nasabah adalah lu buat pernyataan-pernyataan yang ada unsur surprise-nya gitu, ada unsur kejutannya gitu. Nah, biasanya sih nasabah akan lebih mendengarkan kalian. Oke. Ngerti ya? Luar biasa. Jadi, di depan itu yang penting. Maka aku bilang kenapa di awal-awal itu paling penting, karena 5 menit, 10 menit percakapan itu tidak menarik di depan, udah habis. Pasti udah habis. Itu kenapa gua kalau ngomong sama nasabah itu jarang ya, panjang lebar begitu panjang. Kalau panjang lebar itu
itu paling cuma istilahnya kongko-kongko gitu, istilahnya cuma ngobrol-ngobrol biasa tentang kehidupan mereka, tentang aktivitas mereka dan lain-lain. Dapat ya? Dapat kok, luar biasa karena, kok, bener. Karena supaya istilahnya ini pun apa ya? Karena nunggu nasabah itu pasti capek, gue tahu rasanya. Dulu gue juga seperti itu kan. Nanti disamperin takut dibilang ada asuransi baru cari, ya kan, tidak disamperin lu berharap nasabah cari kamu, itu nggak mungkin ya. Nasabah cari kita itu hampir tidak mungkin ya, kecuali dia sendiri ada masalah atau istilahnya orang rumah ada masalah atau saudara mereka ada masalah, baru bisa teringat asuransi. Tidak ada satu, itu Danlock dia bukan orang asuransi, dia ada entrepreneur yang sukses. Dia bilang di salah satu videonya adalah tidak ada satupun orang yang begitu bangun teringat asuransi. Oh, gua pengen beli asuransi, enggak. Asuransi itu adalah sesuatu yang harus kamu create problemnya, baru ada bisnis di dalam itu. Oke, thank you. Thank you kok. Oh, thank you. Ada lagi teman-teman, jadi kita langsung belajar dari pengalaman realnya ya, jadi supaya nggak bingung kok gue lagi hadapi apa. Di chat alasan tidak, Ya itu di chat. Ada yang chat ya. Alasan tidak beli asuransi dikarenakan sudah punya dari kantor atau BPJS gitu. Ya bagus. Nah, gue juga pernah ketemu ini, gue udah punya asuransi dari kantor atau BPJS dan lain-lain. Ya gue bilang bagus. Pada akhirnya semua hal itu bagus. Jadi kalau lu udah ada perlindungan dari sana, itu bagus. Nah paling kalau berikan alternatif kedua gitu kan. Alternatifnya adalah apa? Alternatifnya adalah yaitu pengobatan gitu. Apa yang paling penting ketika ada resiko? Ketika terjadi resiko, apa yang paling penting saat itu? Ya kesembuhan kamu kan gitu kan. Nah, kesembuhan ini berdampak istilahnya berhubungan dengan rumah sakit terbaik, dokter terbaik, dan paling penting satu, apa? Waktu. Ya, lu tidak menunggu, itu paling penting. Orang bisa mati bukan karena penyakitnya, karena apa? Karena keterlambatan menanganinya gitu. Jadi kamu rasa jika kamu mendapatkan semua fasilitas itu dari kantor, dari BPJS, dan kamu yakin, ya udah, kamu pakai itu, nggak masalah. Tapi kalau kamu merasa nyawa kamu lebih berharga, kamu tidak mau menunggu, kamu tidak mau segala kamu karena itu pasti ada istilahnya, kamu tidak bisa keluar negeri berobat, ya kan? Kalau dari kantor, dari BPJS harus menunggu dan segala macam. Itu hal-hal halus yang kamu sampaikan, tapi itu sangat bermanfaat, itu sangat penting untuk mereka berpikir ulang gitu. Jadi tanya dulu gitu, apa yang kamu harapkan ketika terjadi resiko? Ya penanganan yang secepat mungkin, dokter yang terbaik, rumah sakit yang terbaik, ya nggak? Dan 3 hal ini apakah kamu bisa dapat dari fasilitas kantor? Dari BPJS? Dari BPJS bisa, kalau kamu punya kenalan ya, orang pemerintah. Nah gitu, bisa sambil bersanda gitu ketika. Tapi kalau kamu tidak punya 3 ini gitu kan, kalau kamu fokus 3 ini dan kamu tidak mendapatkan fasilitas di sana, ya kamu harus ada alternatif lain. Karena itu nyawa saat itu. Kalau kita sekarang lagi dalam kondisi sehat seperti sekarang, ya kamu pasti akan jawab saya, nggak apa-apa lah, gini gampang. Ya karena kita lagi sehat. Cuma kita lagi sakit. Jadi kamu mengajak dia nah itu kenapa aku bilang kalau kita bisa berkomunikasi dengan bagus, kita itu bisa mengajak nasabah itu ke 10 tahun yang akan datang, ke 5 tahun yang akan datang, ke 10 tahun yang lalu, ke 5 tahun yang lalu, gitu. Jadi luas percakapan kita. Seperti kita nonton film gitu ya kan.
oh film ini 2000, kejadiannya ini 2040 gitu. Kita membayangkan 2040, kehidupan 2100, 2200, kan ada kan film yang dia tulis itu 2500 tahun, ya kan? Berarti 500 tahun dari sekarang gitu. Ada film seperti itu. Kita langsung membayangkan kehidupan 2500 seperti itu ya. Kita berimajinasi seperti itu. Akhirnya kita terikut dengan momen-momen di sana. Itu sama. Kalau teman-teman sebagai agen asuransi bisa menjelaskan seperti ini, itu sangat luar biasa nanti di depan. Dapat ya BPJS, tentang BPJS itu. Gua nggak bilang BPJS nggak bagus, gua nggak bilang kantor itu. Dengar nggak suara saya, El? Dengar. Gua nggak bilang itu tidak bagus ya. Saya tidak bilang itu tidak. Saya tidak bilang itu jelek. Maksud saya adalah ketika kita sakit, apa sih yang benar-benar kamu harapkan gitu? Ini yang harus benar-benar kita munculin di depan gitu. Yang paling utamanya itu yang kita bahas. Ini sebenarnya jawaban saya itu mirip nggak dengan kalau BPJS kan gini-gini, manfaatnya tidak begitu ya kan. Kalau asuransi swasta yang kamu pegang sendiri, kamu punya hak gini kan gitu kan. Sebenarnya sama, benar nggak? Sama. Penyampaian cara lu sampaikan aja itu yang berbeda. Itu kenapa gue lebih suka tanya nasabah gitu. Pasti yang lu harapkan ketika lu udah sakit gitu kan. Fasilitas seperti apa yang kamu harapkan? Nah, dari sana dia udah bisa jawab sendiri, dia bisa apa sendiri, dan begitu kamu tanya itu sendiri semua selesai, dia pasti sedikit banyak merasa ya itu kurang lah ya, BPJS kurang, fasilitas kantor kurang. Pasti, benar nggak? Waktu saya jelaskan seperti ini aja, teman-teman udah pasti merasa seperti itu juga. Apa nggak perlu saya bilang asuransi swasta itu lebih bagus? Nggak perlu. Oke? Lu bayangin ya, kita bisa menghandle objection tanpa harus mikir terlalu panjang. Lu kasih gua objection, gua balikin objection kamu, selesai. Sebenarnya dari itu yang gua pelajari ya. Dari 2015 saya jadi agen asuransi, ya itu doang gitu yang saya objection. Maksudnya saya menghandle objection dari nasabah. Ada lagi teman-teman yang lain yang kesulitan untuk menghandle? Tapi ingat satu hal ya, teman-teman, belajar objection hari ini yaitu tidak akan ada gunanya. Gua berani bilang ini tidak akan ada gunanya jika kamu tidak benar-benar menguasai apa sih itu asuransi. Itu yang paling penting. Ketika kamu menguasai dengan benar apa itu asuransi, sebenarnya kamu pasti punya kemampuan yang luar biasa, kreativitas yang luar biasa. Seperti mama-mama sekarang ya, ketika corona tiba-tiba punya hobi memasak, luar biasa. Lu nggak usah ajarin, lu harus pakai bumbu ini atau itu. Mereka punya kreativitas sendiri untuk menciptakan hal-hal baru dan segala macam. Lu nggak perlu ajarin mereka. Gua yakin mereka juga akan, istilahnya cetong. Cetong itu apa cetong? Otomatis. Otomatis. Mereka secara otomatis akan muncul naluri apa untuk nambah bumbu atau apa gitu, nggak perlu diajarin gitu. Nah itu ketika mereka benar-benar ingin menguasai sesuatu, proaktif ya proaktif. Otomatis lebih gampang Pak Ciko. Otomatis buat mesin, proaktif buat orang. Oke. Bahasa Indonesia nih, guru bahasa Indonesia dulu ya Pak Ciko ya. Nah, di sini udah membuktikan apa? Di sini adalah ketika kalian benar-benar mau menguasai sesuatu, saya yakin kalian pasti kreatif. Nah, pertanyaannya itu, kita benar-benar jadi agen asuransi udah sepenuh hati belum? Udah sepenuh hati untuk menjaga teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, ya kan? Sudah sepenuh hati itu belum gitu. Kalau udah, saya yakin objection apapun kalian nggak akan malu. Saya yakin penolakan separah apapun kalian nggak akan mundur gitu. Kalian nggak akan merasa, aduh
malu ya nanti ya kalau gua cari-cari terus nanti dia dibilang SKSD, nanti sebenarnya ya itu yang masalah, yang bukan objectionnya yang bermasalah, sebenarnya itu yang bermasalah. Aduh, ini teman udah lama saya nggak cari, saya jadi agent asuransi, saya sekarang cari dia, nanti gimana ya bilangnya ya, nanti gimana ya gini nih. Tapi bayangin kalau teman-teman hari ini adalah seorang penjual aksesoris, misalnya properti, misalnya sofa ya kan, alat-alat rumah, ketemu teman gini, halo, udah lama ya nggak jumpa ya, bisnis apa? Iya, saya sekarang di bangunan ya, ada jual beli apa, sofa, spring bed dan lain-lain. Kalau ada apa ya, kaupuan ya. Bayangin betapa pedenya kalian ketika mempromosikan bisnis kalian gitu. Ya kan? Kenapa asuransi tidak sepede itu? Coba. Lucu kan? Kenapa coba? Pernah berpikir nggak? Lu bisnis yang nampak barang berani banget gitu ya kan, tukar apa kartu nama atau apapun itu gitu. Tapi tiba-tiba bahas bisnis asuransi langsung jadi down ya, maksudnya langsung minder ya. Mau tukar kartu nama aja takut, mau buka mulut aja ngeri ya kan. Nanti dikira itu perbedaan terbesarnya gitu, bisnis asuransi dari seorang agen asuransi. Oke, kita masuk lagi ke topik ya, karena diri sendiri belum yakin dengan produk atau ya itu kata Pak Ciko. Gue seperti live IG ya, tiba-tiba ada yang typing gitu ya. Terus gue baca. Ada raise hand, angkat tangan. Oke. Ko Aswi mau nanya atau gimana? Ini Ko Aswi apa Cikartini? Nah, Ko Aswi ada raise hand. Ya, gimana Ko? Halo. Halo ya. Dengan siapa di mana? Oh, Cikartini ya? Oh, Cikartini gimana? Iya. Masuk tiba-tiba keluar nggak bisa masuk lagi. Oh, ini udah jadi masuk. Kan rencana mau prospek untuk dia belikan asuransi untuk anak dia yang kedua. Jadi kan ngobrol-ngobrol sedikit lah ya kan. Cuma kan memang anak yang kedua belum ada asuransinya. Tapi setelah saya coba tawarin dia nggak ada respon. Kadang diajak ngobrol pun tidak dihiraukan lagi. Itu aja. Memang nggak begitu dekat sih. Jadi maksudnya mau kayak mana cara biar ya nyapa dia balik, kayak mana ngomongnya biar dia bisa ada reaksi. Awalnya kenapa bisa dia kan berarti kan nasabahnya kan bilang ya anak kedua saya belum ada asuransi. Berarti ada bukan. Kan? Saya nggak bilang begitu karena saya memang tahu dia hamil anak kedua. Jadi kan rencana saya mau prospek dia setelah nanti anaknya melahirkan itu. Oke. Setelah lahir Cikartini langsung prospek dia begitu? Hah? Iya, memang begitu. Oke. Nah, tapi setelah di prospek dia nggak mau gitu, nggak mau bahas itulah ya? Iya, dia nggak mau bahas. Oke. Memang sebelumnya dia ada beli sekuit. Untuk anak pertama dia kan dia waktu lama langsung udah beli sekuit. Tapi untuk anak kedua ini saya dia cuma mau prospek dia, tapi dia kurang ada reaksinya. Dia dulu pernah pakai, dia ada sekuit, pernah pakai. Jadi menurut dia sekuit itu bagus sekali karena diklaim semuanya layak. Gitu. Iya. Oke. Nah, Sabtu lalu berarti 2 hari lalu ya, ini Senin. Gitu. Sabtu lalu, si Kartini ada ikut nggak yang Pak Hetanto dari Batam bicara? Ada, tapi nggak semua, terputus. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu jurus dari Pak Hetanto itu sangat luar biasa ya. Kalau teman-teman bisa nangkep ya. Artinya apa? Ketika teman yang kemudian misalnya teman gua
lahir, punya anak kedua, anak keberapa lah kan gitu kan. Itu nggak penting lu bahas asuransi. Ketika lu approach mereka, itu nggak penting lu bahas asuransi. Yang penting adalah gimana keadaan anak kamu, gimana keadaan kamu. Oh ada saya tanyakan juga. Oke. Ada saya berikan ya, selamat lah. Ya, selama seperti bahas dari awal sampai akhir seperti itu doang. Gitu. Maksud saya adalah secara emosional dari diri saya dengan teman, dari Cikapin dengan teman, harus ada chemistry-nya dulu gitu. Kalau udah masuk, kalau udah enak, ya kita bahas apapun udah ada, ya kan. Kadang bisa sampai bahas hal personal ya, sampai dia bisa curhat atau apa itu. Nah, ketika udah seperti itu, baru bahas asuransi masih nggak telat. Masih tidak telat. Tapi kalau, nggak gimana keadaannya? Oh baik, anak gimana? Oh sehat, oh selamat ya. Oke, nah ini ini kan anak kedua kan udah lahir, jadi dia perlu proteksi kan gitu kan. Jujur itu akan berat banget. Pasti berat kalau secara pertemanan kalian itu tidak begitu kuat. Ya nggak? Jadi jangan terlalu tergesa-gesa dulu gitu. Jangan terlalu tergesa-gesa untuk, oke, gua langsung tanya dulu ya. Habis nanya itu kan nanya yang basa-basi gitu kan. Pertanyaan yang basa-basi, ujung-ujungnya ya bahasa asuransi. Memang kita juga ujung-ujungnya bahasa asuransi, tapi kita benar-benar care untuk tahu istilahnya anak dia gimana, dia sendiri itu setelah melahirkan gimana gitu. Nah sampai kalau dia memang ada chemistry-nya, saya jujur adalah orang yang cepat banget untuk istilahnya berteman dengan orang. Ya, ketemu 1-2 hari, 3 kali, 4 kali, tiba-tiba langsung sudah deket banget rasanya. Nah gitu. Karena kenapa? Karena saya mencoba untuk memposisikan diri saya menjadi mereka. Ya, ibaratnya saya berpikir nih kalau keluarga ini, kalau saya jadi ini, saya jadi suaminya, saya jadi istrinya, gimana? Saya mencoba untuk masuk ke pikiran mereka dan bertindak seperti pikiran mereka. Jadi ketika kita ngobrol, saya tahu saya harus pakai kalimat seperti apa, saya harus pakai jurus apa untuk membuat si nasabah itu merasa si Chan ini ngerti banget tentang keadaan saya, si Chan ini ngerti banget tentang posisi saya gitu. Nah, dengan begitu mereka akan lebih terbuka. Ini sama seperti istilahnya, jurusnya itu namanya mirroring, seperti dalam dunia marketing itu namanya mirroring. Tapi kemampuan ini saya dapatkan adalah dengan kerja keras, istilahnya tidak dalam 1-2 hari lu mengerti semua itu, tapi kamu benar-benar belajar mati-matian. Itu kenapa gue bilang kan tadi di awal, lihat sumpit aja gue jadiin asuransi gitu. Bayangin. Saya lihat apapun jadiin asuransi. Saya lihat kabel, ku jadiin asuransi. Saya lihat apel, ku jadiin asuransi. Jadi teman-teman harus punya itu dulu gitu. Jadi Cikartini, kalau memang Cikartini merasa selama hidup ini saya jarang banget bergaul dengan teman-teman, jarang banget, ada teman pun jarang banget sharing yang terlalu intim atau apa itu, ya kan? Ya pada akhirnya harus mulai itu belajar untuk untuk lebih mendekatkan diri lah secara hubungan emosional dengan mereka ya. Saya rasa itu lebih bisa membantu nanti. Karena kalau tidak, nasabah akan merasa ini orang, bahas sapa kabar sedikit 1-2 kali langsung bahas asuransi, ya. Baru nanya kabar langsung asuransi, baru nanya ini langsung asuransi. Malah nasabah akan lebih mundur begini. Jadi maksud saya adalah momen ketika kamu ngomong asuransi, bahas asuransi, kamu harus tahu momen itu. Oh, ini ada balasan nih, ya kan? Udah ada feedback nih. Saya tanya kabar, dia juga tanya balik. Nah, kalau udah seperti itu, berarti dia udah mulai mendekatkan diri gitu. Nah, itu baru ada peluang gitu. Tapi kalau kita cek, kita tanya, dia cuma jawab A, B, selesai gitu. Tanya A, dia jawab A, tanya B, dia jawab B. Nah, kalau gitu kita harus tahu, ternyata ini orang masih tidak mau mendekatkan diri gitu. Tidak mau, istilahnya, tidak mau berteman lebih dalam. Oh, kalau begitu jangan bahas asuransi. Kalau kamu makin bahas, makin sadis nanti. Dapat ya, Bu Kartini?
Hilang nggak? Live ya dia. Oh iya, udah nggak ada. Terclose mungkin. Jadi mau jelasin panjang lebar gitu ya. Baru Tapi kok, untuk baru. yang lain-lain denger ya gitu ya. Jadi hubungan emosional itu sangat penting ya sebelum dulu bahas asuransi sama mereka. Itu kenapa saya bilang jadi asuransi di depan itu sangat-sangat susah, teman-teman. Jangan tiba-tiba lu berharap, oke, saya satu tahun pertama saya jadi asuransi langsung tiba-tiba meledak-ledak gitu kan. Itu mungkin bisa kalau kamu itu satu berada di lingkungan super kaya ya, orang kita itu dari keluarga yang dipandang, nah, itu mungkin memudahkan kalian. Itu ya, mungkin memudahkan kalian. Tahun pertama aja gampang gitu. Kedua, sebelum kalian jadi asuransi, seperti kata Pai, sebelum kalian jadi asuransi, kalian udah diterima orang. Kamu udah diterima orang. Kamu itu udah disenangin banyak orang. Nah, itu lebih gampang. Ya, itu kenapa aku jadi tahun pertama aku jadi agen asuransi langsung double Eropa, langsung MDRT tiap tahun. Karena sebelum saya jadi agen asuransi, sebenarnya saya secara personalnya sudah diterima teman-teman saya. Waktu saya sebelum jadi agen asuransi, saya duduk di satu tempat, sudah enak ngobrolnya. Waktu saya jadi agen asuransi, saya duduk satu tempat, sudah enak juga ngobrolannya gitu. Jadi tidak ada pengaruh ketika saya jadi agen asuransi. Nah, mungkin itu perbedaan kenapa saya itu lebih cepat di awal. Ini Pak Ciko lagi di live IGTV ya, ketik-ketik itu nggak bisa ngomong, bisa orang mau beli faktor rumah bukan apa. People buy people first before the product. Oh, oke. Dia terangkan ya, mungkin ada istilahnya yang apa? Namanya tuh tuli ya, nggak bisa dengar, jadi baca aja. Thank you Pak Ciko. Ada lagi teman-teman. Jadi kita langsung bahas masalah yang langsung dihadapi teman-teman ya. Jadi supaya itu tidak lagi terjadi kesalahan yang sama ya kan. Karena kalau tidak kita langsung, maksud saya, lu kalau utang lu harus bayar pokoknya, jangan bayar bunganya gitu. Lu kalau bayar bunganya ya bayar selamanya gitu. Nah, sama masalah yang kita hadapi, kita harus tahu akar masalahnya dulu. Seperti yang tadi Bu Kartini hadapi adalah dia mungkin kalau kita nggak kasih tahu, dia mungkin ya tetap akan, halo apa kabar, gini-gini, terus langsung masuk asuransi. Padahal secara pertemanan dia dengan teman itu belum begitu dekat. Kalau itu ya lu sebenarnya cari 100 orang ya 100 orang nolak gitu. Tapi gua hargai adalah, respect adalah Ibu Kartini adalah salah satu orang yang selalu pengen belajar gitu ya kan, dari sejak sebelum corona selalu datang, berusaha banget gitu. Gua respect orang seperti itu. Cuma ya gua juga berharap gitu Bu Kartini bisa istilahnya benar-benar mengerti gitu, maksudnya apa yang kami jelaskan itu ini loh intinya gitu. Poin intinya itu saya pengen Ibu Kartini mengerti itu. Oke, yuk. Gua hari ini jadi dokter. Ibu Kartini jaringannya terputus katanya. 2 akun nggak bisa Pasien masuk. berikutnya, silakan. Pasien berikutnya. Satu kali nanya ya, 200.000 kan sekarang kan, honor dokter. 108. Mahal kali. Bukan ketemu dokter, mindsetnya ketemu yang Tiausi nih ya. Oh itu harus apa loh, kalau yang ketemu yang masuk dewa itu bisa lebih mahal loh itu. Teman-teman lain di sini ada nggak ya, kita benar-benar harus langsung, maksudnya jangan lagi malu-malu. Bahkan kadang bayangin ya teman-teman, kita di room seperti ini yang udah kenal lama ya, tahunan ya. Malu. Bayangin, mau nanya aja malu, mau tanya aja bisa malu. Karena kenapa? Ya itu, karena manusia itu punya satu sifat di mana seakan-akan kalau saya tanya berarti saya bodoh. Benar nggak? Dulu saya punya sifat itu. Gengsi lah kalau saya tanya berarti seakan-akan saya itu orang bodoh. Itu. Saya dulu seperti itu. Itu kenapa
meskipun saya dulu pintar, saya nggak cukup punya banyak pengalaman dalam hidup ini. Karena saya malas untuk bertanya. Seakan-akan kalau ada stigma, kalau saya tanya itu, saya itu orang bodoh. Dan akhirnya saya menyadari, bukan. Justru orang yang bertanya adalah orang yang pintar. Dia tahu kelemahan dia tahu kekurangan dia, akhirnya dia mau nanya, kan gitu kan. Kartini angkat tangan lagi, udah masuk dia. Oke. Ya. Zoom sekarang ada ya? Jaringannya rusak, enggak. Suaranya enggak kedengaran. Nah ini adalah keadaan di 2.500 tahun yang akan datang. Yang gaya bahasa kita seperti itu. Ya, bahasa-bahasa robot kan seperti itu. Butuh mesin penterjemah nanti. Mesin penterjemah nanti. Ini apa? Butuh apa? Tulis chat aja. Di Kartini tulis chat aja. Alternatif dari Pak Ciko bagus ya. Suaranya nggak kedengaran soalnya, kayak robot. Nah bayangin teman-teman, begitu ada istilahnya kondisi seperti ini ya kan, untuk mencairkan suasana ya kita harus kreatif banget, langsung harus berpikir, berputar otak kalian kan gitu kan, supaya nanti suasana ini jadi enak gitu. Sama, jadi ketika kalian ketemu nasabah juga harus seperti itu. Jangan melulu bahasa asuransi. Kalau mereka udah istilahnya kalau mereka udah bisa ketawa karena omongan kamu, secara emosional udah deket gitu ya. Saat itu lu mau bahasa asuransi, oh gampang. Itu kenapa saya bilang yang difokusin adalah bukan closingannya, yang difokusin adalah aku mau tanya. Nah kan Pak Chandra bilang, oke, kita kalau ketemu orang itu jangan langsung bahas tentang asuransi. Oke, kita tunggu. Terus kapan timing yang tepat untuk kita ngobrol tentang asuransi? Karena kalau selama aku di lapangan ya, selama di lapangan itu kayaknya nggak pernah ada waktu yang tepat untuk bahas tentang asuransi sih. Gimana menurut Pak Chandra? Nah, sebenarnya kalau udah posisi seperti ini, balik lagi itu, kenapa kamu bayangin ya dari istilahnya udah ketemu nih banyak teman ya kan, selalu kalau mau bahas asuransi ada rasa takut, ya nggak? Ada rasa takut, ada rasa segan kan gitu dan lain-lain. Ya itu. Karena dulu saya udah pernah bahas sama Natali ya. Karena Natali juga merasa asuransi itu kalau nggak ada apa-apa rugi gitu. Dan kamu itu nggak pengen nasabah kamu itu rugi, gitu. Yeah. Kamu juga pernah bilang saya itu pede ya jual apartemen yang seharga 1M 2M aja lu pede gitu. Karena kenapa? Meskipun dia keluarin 1M, dia pasti untung. Karena harga properti kan biasanya akan naik kan gitu. Nah karena itulah kamu jadi pede banget ketika jual properti yang seharga 1 miliar 2 miliar kan gitu. Dan kamu menjadi tidak pede adalah ketika jualan sesuatu produk yang 1.500.000 1 juta. Dan bagi kamu kan aneh kan gitu kan, sangat tidak masuk di akal kalau kamu tidak bisa berhasil kan gitu. Nah ya itu karena kepercayaan diri Natali yang jual properti itu luar biasa. Dia punya keyakinan bahwasanya nasabah saya pasti untung gitu. Oke. Nah sekarang lu jadi agen asuransi, kenapa lu tidak punya keyakinan bahwasanya setiap orang yang beli asuransi pasti untung juga? Karena kalau setahu saya ya Pak Chandra ya, kalau misalnya bahas tentang properti, stigma orang itu, mindset semua orang itu mikirnya pasti cuan gitu loh. Tapi kalau tentang asuransi, stigma semua orang itu mikirnya ini pasti habisin duitnya. Iya, jadi kalau kita bahas benar. Jadi kalau bahas takutnya kan ini kan kalau aku bahas nih, pernah sih bahas sama teman kantor dulu ya, teman-teman dulu ya. Ternyata selama ini pas saya bahas tentang asuransi itu mereka emang responnya bagus, tapi di belakang itu mereka omonginnya kayak itu tuh si Natali asal datang bahas asuransi. Padahal kalau ngomong tentang relationship atau chemistry itu kita deket ya kan. Terus sama mereka juga ya termasuk deket banget. Cuman jadi bahan omongan di belakang itu jadi bahan omongan karena
ini Natali datang-datang dikit-dikit membahas asuransi, semua pada kabur gitu loh. Nggak ada yang, saya udah berkurang sih teman-teman yang gimana ya? Ya udah berkurang lah teman-teman yang baik dari sana. Atau mungkin cara saya sadis atau apa ya, saya juga nggak sadar gitu ya. Ya, nah kalau istilahnya bahas itu kan sebenarnya kalau Natali ngomong bahwasanya saya bahas asuransi mereka nggak mau dengar, dan pernah nggak? Karena kadang kita sama teman saking dekatnya, ya kan, kita ngomong apapun mereka nggak serius. Ngerti nggak? Kan gitu. Nah kadang kalau saya sama teman dekat saya ya, ketika saya dalam posisi udah deket nih ya, sebenarnya bahas asuransi ya mereka ya paling dengar-dengar, habis itu nggak mau dengar lagi, habis itu males kan gitu kan. Biasanya kalau saya, itulah kenapa saya bilang kalau kita udah deket, mau marah aja susah kan gitu. Nah kalau saya sama teman, kalau udah deket banget, saya pasti akan minta, oke, hari ini saya mau serius. Saya mau serius bahas asuransi sama kamu. Dalam keadaan serius. Lo harus menunjukkan kamu itu serius dalam pekerjaan kamu gitu. Ada waktunya kita bersandaria, ada waktunya kita heboh-hebohan gitu kan. Tapi khusus hari ini gue mau serius sama kamu. Gue mau bahas asuransi sama kamu. Nah dari sini kamu bisa tanya lebih dalam lagi. Sebenarnya kamu itu merasa asuransi itu rugi banget ya setelah kamu mau beli atau apa? Tanya aja tuh. Lu lontarkan pertanyaan-pertanyaan asuransi tentang asuransi. Apa sih yang membuat kamu itu merasa asuransi itu tidak bagus, tidak mau gitu? Saya pengen tahu dari pemikiran kamu gitu. Sebagai teman kan gitu kan. Tapi lu serius gitu. Ya, jadi ketika kamu membawa diri kamu serius, biasanya teman kamu juga akan segan untuk bersandar lagi. Benar nggak? Meskipun kita itu dua orang adalah teman yang suka canda-candaan, tapi begitu kamu serius, menunjukkan karakter serius kamu, biasanya sih nasabah akan ikut serius. Dan biasanya nasabah akan jujur-jujuran gitu. Ya sebenarnya nak, saya nggak suka asuransi ya karena itu, gue udah sering banget dengar asuransi itu ditipu lah, nggak bisa klaim lah, gini-gini gitu-gitu kan gitu kan. Nah di sini adalah kemampuan kamu handle gitu. Oh karena itu dong, karena itu gitu. Karena kamu merasa asuransi itu sering dengar asuransi itu ditipu dan segala macamnya. Jadi kamu sama sekali kalau saya bahas asuransi kamu langsung mundur gitu. Ya sebenarnya karena itu. Nah, oke. Pernah nggak kamu berpikir, misalnya kamu ketemu teman-teman, semua teman-teman ya, yang semua teman-teman itu yang klaim asuransi itu cair ya kan, yang istilahnya orang tua meninggal dapat sejumlah uang untuk melanjutkan hidupnya, yang betapa luar biasanya manfaat untuk mereka. Kalau kamu dikelilingi orang-orang seperti itu, saya pengen tanya, lu beli asuransi nggak? Beli dong. Ya kalau begitu, saya pengen tanya, mana sih yang benar tentang asuransi? Yang banyak tipu-tipunya atau yang banyak klaimnya? Dua-duanya ada sih. Dua-duanya. Kalau memang dua-duanya ada, kenapa kamu lebih fokus yang di tidak klaimnya, tidak bayarnya, kena tipunya gitu? Kalau memang kena tipunya, harusnya asuransi sudah ditutup pemerintah sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Benar nggak? Kenapa sampai detik ini masih tetap dibuka? Nah, di sini sudah mulai membuka pola pikir mereka gitu. Tapi kalau kamu datang, halo ya, terus hihi haha ya kan, nah, musik keras-keras di kafe dan segala macamnya, dan lu berharap bahasa asuransi dan mereka mau dengar, gue yakin sih susah banget. Gue ketemu nasabah, 100 orang yang gue ketemui, 90 itu harus di rumah ataupun di kantor. Kalau di kafe, gue cuma ngobrol santai. Gue nggak akan bahas asuransi. Karena kenapa? Karena terlalu rame, terlalu nggak fokus. Lu bayangin, bahas asuransi fokus aja belum tentu mau. Apalagi yang di kafe, dengar musik, ada cewek lalu lalang, ya kan? Ada cowok lalu lalang. Lu bayangin gimana coba? Agak berat gitu. Itu kenapa saya sangat jarang ya ketemu nasabah untuk bahas asuransi di kafe. Kecuali memang dia sendiri cari saya, terus mau ketemu, mau bahas asuransi. Nah, mungkin dia, ya itu udah menunjukkan keseriusan mereka, benar nggak?
beda. Jadi kamu harus lihat segala kondisi. Istilahnya kamu punya pasukan, kamu punya skill, kamu punya apa. Tapi kalau kamu nggak mengerti medannya, area pertempurannya, sama. Lu punya sebanyak pasukan berapapun, lu tetap akan habis. Jadi itu satu tentang gimana lu handle-nya. Yang tentang mental kamu itu yang juga harus diubah lagi dong. Kamu harus punya mindset bahwasanya ternyata beli asuransi untuk nasabah ya tetap pasti cuan juga. Kalau kamu memang merasa seperti itu, lu jual asuransi jiwa aja, itu pasti cuan gitu. Masalahnya berani nggak kalau memang masalahnya di sana ya. Kalau Coba jiwa sih pede sih kok. Kalau kesehatan iya. Kesehatan nggak pede ya, karena lu merasa manusia itu susah lah sakitnya ya. 20 tahun belum tentu masuk rumah sakit sekali ya kan. Lu hitungin preminya, masuk rumah sakit 50 juta juga tetap akan rugi. Kan gitu. Sampai segitu perhitungannya kamu tentang untung rugi ya. Tapi wajar gitu, orang properti kan gitu loh. Sampai komisi 0,2% aja harus dihitung ya, jangan sampai 0,19%. Tapi ya itu balik lagi ya, sebenarnya banyak ya tempat alternatif untuk lu pasti cuannya atau apapun itu. Maksud saya sama ya, uang kita 100% ya kan, 20% harus di sini. Kenapa tidak semua uang lu depositokan? Kenapa tidak ditabung di bank? Itu kan aman, udah pasti untung. Tapi lu dikalahkan inflasi kan ya kan? Mau nggak mau ya harus ada resikonya. Lu meresikokan uang kamu yang sedikit untuk mendapatkan yang manfaat yang banyak gitu. Jadi sebenarnya ya seperti kenapa kamu pernah beramal? Pernah. Ngapain beramal? Rugi itu. Hah? Kan sekali-sekali kok. Sekali sama aja kan, beli asuransi ya anggap seperti itu. Kalau gua nggak kenapa-kenapa ya gua beramal sebenarnya. Premi yang biaya asuransi yang gua pakai untuk orang lain sama aja. Ini kan tentang gimana kamu melihat asuransi. Maka aku bilang ketika kita benar-benar jadi agen asuransi ya kan, segala hal itu bisa kita kait-kaitkan dengan asuransi. Omongan-omongan sederhana seperti ini muncul tanpa saya harus mikir panjang lebar ya. Jadi seperti terdownload ya, tersave langsung ke memori saya. Itu karena dulu 5,5 tahun lalu, hampir 6 tahun lalu, saya belajar asuransi benar-benar sangat mati-matian ya. Kalau teman-teman lihat sekarang saya tuh enak banget ya, teman-teman belum tahu kan. Dulunya gitu. Jadi harus benar-benar melewati proses itu. Chan, coba share sebuah konsep narasi bagi agen baru, gimana memulai ketika baru mau prospek. Oke. Nah, untuk agen-agen baru ya, ketika kalian mau bahas asuransi, lo bisa bilang satu konsep paling penting adalah lo buat kejutan. Sebuah percakapan yang menarik di awal. Dulu konsep ini pernah gua pakai adalah, kalau lu punya 2 miliar, ya kan, lu habisin 1,8 miliar, sisanya berapa? 200 juta dong kan gitu. Lu mau nggak kalau lu punya 2 miliar, habisin 1,8, sisanya tetap 2 miliar? Mau lah, nggak ada. Gua nggak pernah ketemu nasabah yang bilang nggak mau. Mereka selalu jawab ada. Kalau ada, benar-benar. Kalau mau lah kan gitu kan. Kalau memang mau, kan gua punya solusinya. Lu mau nggak? Kasih istilahnya ini yang dinamakan istilahnya komitmen kamu. Benar-benar mau nggak? Kalau mau baru gua bahas. Jangan nanti gua bahas ya kan. Pokoknya ada ya solusi bagaimana lu punya 2 miliar, habisin 1,8 tetap 2 miliar. Dan ini cukup menarik ya. Maksudnya dari sales talk sesederhana ini, gue berhasil closing banyak banget ya. Daripada gue jelasin, tau nggak, rumah sakit sekarang mahal. Ya. Kita itu punya uang segini, harus sisihkan segini. Panjang banget. Orang Medan nggak akan ngeh dengan begini ya. Orang Medan itu seperti
seperti Natalie ya contohnya, pengen cuan doang ya kan, lu bahas yang cuan doang. Ya jujur ya, gua ketemu nasabah Medan itu nggak ngeh. Tapi kalau perencanaan keuangan yang dijelaskan untuk orang Batam seperti yang Pak Hetanto jelaskan, itu masuk ke mereka, ke Jakarta masuk ke mereka. Tapi untuk nasabah Medan itu berat banget. Gue dulu pernah jelasin ya konsep perencanaan keuangan. Panjang nih. Nasabah nggak ngeh. Mereka nggak ngerti. Sampai akhirnya gue kewalahan ya, di awal-awal tahun gue kewalahan. Gue mulai mencoba kreatif. Gue coba pakai yang sesederhana mungkin deh untuk asuransi. Gimana? Sampai akhirnya gue menemukan itu. Dan ternyata ampuh banget gitu. Nah, untuk saya menjelaskan ini kan kesannya kan mudah banget. Coba teman-teman tes, cari satu teman dekat, tes aja gitu. Bro, gini, gua Kang tahu nih, jelasin. Oke? Jadi jangan terlalu, saran saya itulah ya, jangan untuk orang Medan ya, jangan gunain terlalu yang profesional banget lah, gua bilang. Meskipun harus jadi agent profesional dalam artian komitmennya ya. Tapi kalau sales talk-nya jangan dah. Lu percaya. Chandra. Oke. Nah. Ini Cikartini mau masuk ke Zoom nggak bisa lagi katanya. Tadi putus. Dia mau tanya. Dia bilang nanti dia lihat video. Terus dia mau tanya. Dia punya ada marketing dari kantornya yang di Jakarta kan. Nah, setiap diajak ngobrol ada marketing, apa? Dia ada marketing di kantornya, kan dia kerja kan. Dia kan kerja di sebuah kantor lah. Nah, marketing mereka yang di kantor Jakarta, setiap diajak ngobrol itu katanya orangnya respon banget. Jadi dia kayak ada rencana mau nawarin lah gitu. Jadi saya telepon minta waktunya katanya. Mungkin udah mulai merembet ke asuransi. Nah, orangnya itu jawab lagi prospek. Bentar ya, bentar saya hubungi kembali katanya gitu. Oke, tapi nggak dihubungi lagi kan sama orang itu. Nah, dia cobalah chat, ngobrol di chat. Nah, pas di chat udah berubah orangnya, jadi nggak respon lagi. Jadi setelah dia ngomong soal asuransi sedikit, minta waktunya gitu, dia bilang, oh aku lagi prospek gitu, nanti aku hubungin. Ternyata nggak dihubungin. Nah, pokoknya setelah di chat orangnya jadi berubah, kurang respon. Dia tanya, kira-kira gimana kalau dia pengen ngembaliin supaya seperti semula katanya gitu. Oh, maka jangan pernah lagi bahas. Biar dia respon lagi kayak gitu. Dia pertanyaannya seperti itu. Tapi sekarang saya pengen tahu teman Jakarta Marketing itu kan barengan kan, tempat satu kantor kan? Satu kantor tapi mungkin dia yang dari Jakarta, cuman pasti mereka via telepon aja lah. Setiap diajak ngobrol itu orangnya respon kalau diajak ngobrol gitu. Berarti istilahnya teman tapi yang beda kota lah ya? Iya, beda kota. Cuma awal-awalnya respon, cuma ketika pas mau bahas asuransi dia malah jadi apa ya? Jadi udah beda lagi katanya, udah nggak respon lagi orangnya. Di chat pun udah nggak terlalu respon lagi gitu. Pasti agak sulit ya, karena kita kan beda kota ya, secara sisi emosionalnya dengan dia pun agak susah gitu. Kecuali kalian udah teman lama, bahas yang sudah banyak banget gitu. Nah, kalau untuk membalikkan keadaan seperti semula ya, sebenarnya dengan tidak ngomong asuransi pun saya rasa dia pun tetap akan menghindar ya, karena otomatis dia pasti pokoknya gue sebisa mungkin jangan cek Kartini lagi kan gitu. Kartini chat aja pun pasti gue hindari, nggak chat pun harus dihindari gitu, karena udah ketakutan berlebihan sebenarnya. Orang-orang seperti itu sebenarnya wajar ya, karena saya yakin nasabah itu banyak banget dikejar-kejar asuransi, agen asuransi gitu. Nah, kalau memang untuk seperti itu, kalau saya pribadi, ya saya cuma punya dua pilihan. Satu, ya udah gue selamanya juga nggak mau chat dia, ya kan. Kedua, kalau saya masih pengen istilahnya berteman dan meluruskan ini, gitu kan. Gue langsung tegas aja ke dia. Gue langsung tegas dalam artian gini, apakah saya dengan menjadi agen asuransi hubungan kita langsung seperti ini?
Apakah itu cara kamu melihat sebuah pertemanan? Kalau saya masih punya niat untuk berteman dengan dia, saya akan ngomong hal seperti ini. Tapi kalau saya secara sisi emosional saya tidak begitu suka juga gitu kan, saya langsung tidak pernah lagi mau cek dia juga gitu. Tapi kalau saya masih pengen istilahnya, sebenarnya ini orang baik gitu. Sebenarnya orang ini enak untuk diajak ngobrol gitu kan. Saya langsung tegas ke dia. Saya tanya ke dia, apakah kamu melihat pertemanan ini seperti ini? Pertemanan kita seperti itu. Apakah benar karena saya menjadi seorang agen asuransi, hubungan kita harus seperti ini? Itu. Paling itu yang bisa saya kasih tahu. Tergantung si Ibu Kartini ya, mau berteman lagi atau enggak. Oke. Karena bagi saya kan aneh ya, kalau hari ini kita menjadi seorang, apakah itu benar-benar teman gitu kan? Hanya karena saya menjadi seorang agen asuransi, kamu jadi begitu. Jadi kan sebenarnya dari awal bukan saya yang fake ya, bukan saya yang palsu, kamu yang palsu sebenarnya. Kalau kamu real seperti itu, saya jadi agen asuransi, saya jadi gelandangan pun kamu nggak akan masalah gitu. Ya nggak? Jadi kalau saya ketemu teman-teman fake seperti itu ya lebih bagus, nggak berteman gitu.